Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Pusilawati, guru kelas 4 SDLBC SLB JKK Pacitan. Pada kesempatan ini saya akan menyusun keyakinan kelas untuk kelas 4 SDLBC dengan hambatan pikir sedang, yaitu anak Down syndrome. Anak Down syndrome bercirikan dengan IQ di bawah 50, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi masih bisa berkata selayaknya anak normal. Pada kesempatan ini keyakinan kelas dibentuk oleh guru dengan beberapa kata yang sudah disiapkan guru, kemudian guru menempelkan kata-kata yang berisikan keyakinan kelas, dan kemudian anak diminta menempelkan gambar sesuai dengan kata pada keyakinan kelas. Demikian penyusunan keyakinan kelas untuk kelas SDLB kelas 4C hambatan berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yumni fahma. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, kuat, alhamdulillah. Sekarang hari Kamis ya. Pada hari ini guru mau mengajak kalian menyusun keyakinan kelas. Jadi menyediakan gambar. Nanti dipanggil satu-satu, kalian menempel. Sekarang kita gantian menempel keyakinan kelas kita. Sekarang guru ini menyediakan gambar bersama. Dari Mas Abdan dulu yang tinggi tempel. Ayo coba dulu ya temannya. Iya. Salaman, terus ya. Kemudian saling menghormati yang tinggi dulu, Mbak Fatimah. Ada gambar saling menghormati. Dengan siapa saja kita harus saling menghormati. Sebentar Mas Dinda mau lewat. Ya. Tos dulu sama tos ya.
gambar, disiplin, waktu. Kemudian dulu ya, kerapian bagi Pak. Ayo kita. Mendengarkan, tempel sini ya. Kemudian selanjutnya Mbak Putri, ayo sini. Sopan santun, berkata sopan. Iya, tos dulu. Iya, balik ke kursi. Tidak apa-apa, ayo. Berdoa. Siapa yang belum? Sudah semua? Ya, balik lagi. Yang berdoa ada. Ini tanya lagi. Buat keyakinan kelas. Kita sini. Kemudian kita mau menjaga kebersihan. Siapa? Mau nempel siapa? Kayak Iza mau nempel. Kemudian ada satu lagi, saling menyayangi. Ya, siapa? Bisa mau? Ya, ayo. Ini tempel sini. Sip, tos dulu ya. Lihat ke sini. Ini keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 4 SDLB C. Dan mari kita laksanakan. Datang sekolah bersalaman, berdoa, terus disiplin waktu, menjaga kerapian, berkata sopan, menjaga kebersihan, saling menghargai, mendengarkan, terus saling menyayangi. Setuju kita laksanakan? Setuju ya. Demi kebaikan. Kita semua pengen jadi anak soleh dan soleha. Ya. Demikian tadi keyakinan kelas kita. Ya. Selanjutnya kita teruskan dengan belajar. Terima kasih anak-anak sudah juga membuat keyakinan kelas. Kita jumpa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita sahabatkan dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di sini berkumpul dalam acara sosialisasi penindasan budaya positif pada teman sejawat di SMP Pacitan. Kegiatan ini saya lakukan dalam rangka melaksanakan tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi ini saya hanya sekedar mensosialisasikan. Saya minta maaf nanti jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tidak ada maksud apapun, hanya untuk pengimbasan dari tugas yang diberikan di LMS gitu. Jadi mohon maaf nanti jika ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan. Selanjutnya pertama-tama
saya berterima kasih kepada Pak Toto Handoyo selaku Kepala Sekolah di SMP KK yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru di SMP KK yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir di sini mendengarkan sosialisasi yang saya lakukan dalam rangka pengibasan budaya positif di SMP YKK Pacitan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan nantinya setelah saya memaparkan tentang budaya positif ini, saya berharap kita berdiskusi tentang budaya positif di SLB KK Pacitan sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan demi kemajuan SLB kita tercinta ini. Selanjutnya Bapak Ibu semua, mungkin apa masih asing tidak ya dengan kata budaya positif? Pertanyaan yang pertama sering muncul itu, apa itu budaya positif di sekolah? Pertanyaan yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif di sekolah kita? Itu sering muncul tentunya di benak khususnya saya, mungkin di benak Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa muncul apa itu budaya positif, terus perilaku seperti apa yang menunjukkan budaya positif tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita di SLB ini sudah melaksanakan budaya positif itu sudah lama sekali, dan tiap hari itu kita lakukan sebenarnya di SLB kita itu. Cuma mungkin kita tidak merasakan bahwa itu adalah budaya positif. Kita itu dari pagi sampai anak-anak pulang sudah merasakan itu. Dari anak datang kita sudah bersalaman dengan anak, menyapa anak, terus kemudian kita mengajak anak melakukan kegiatan bersih-bersih. Kemudian kita mengajak anak berdoa memulai pelajaran. Kemudian kita melatih anak sholat luhur. Kemudian kita menunjukkan rasa hormat, baik itu kepada teman, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada sesama guru, itu sudah menunjukkan budaya positif. Itu juga murid-murid kita. Murid-murid kita itu tiap hari juga menunjukkan budaya positif. Dari misalnya dulu itu Nisa itu datang ke sekolah, yang saya herankan itu anak-anak tanpa diperintah, mereka sudah langsung menolong Nisa mengambil kursi dan mendorongnya. Itu juga salah satu contoh budaya positif. Ini juga misalnya Mas Dio datang, kita langsung mengambil kursi roda, membantunya jalan ke kelas, itu sudah termasuk budaya positif. Terus di kelas anak itu saling menyayangi, terus tidak bertengkar, terus rapi, itu juga sudah termasuk budaya positif sebenarnya. Jadi di SLB itu sudah berjalan, cuma mungkin perlu lebih ditingkatkan. Jadi saya waktu di diskusi guru penggerak itu, mereka kadang sekolah umum itu masih bingung. Saya itu baru mau syuting anak-anak salaman sama gurunya. Terus saya menjawab, saya sudah punya, karena itu di SLB kegiatan seperti itu sudah berjalan. Tinggal mungkin ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan. Begitu juga waktu modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, itu mereka sebelum kita harus sama murid itu harus begini, harus berorientasi pada murid, harus fokus pada murid, seperti itu. Padahal di SLB tiap hari itu sudah kita laksanakan. Hanya saya kadang supaya sesuai dengan modul set itu, saya menambahkan memang SLB itu sudah seperti itu, cuma harus mungkin lebih ditingkatkan lagi. Itu. Nah, ini contoh-contoh budaya positif di sekolah kita. Anak-anak datang bersalaman, kemudian sholat luhur yang pernah
beberapa hari yang lalu kita laksanakan, berdoa sebelum sudah belajar, menjaga kebersihan, itu termasuk budaya positif sebenarnya. Cuma saya sendiri juga baru tahu, oh sebenarnya itu toh budaya positif itu. Jadi sesuatu yang baik dilakukan di sekolah itu termasuk budaya positif. Ini juga contoh-contoh budaya positif. Upacara hari Senin rutin. Terus setelah senam kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian kita memberikan bimbingan kepada anak, itu juga hal yang positif. Mencuci tangan dan sebagainya, masih banyak lagi. Saya hanya memberikan beberapa contoh yang delala saya punya fotonya. Karena sebenarnya setiap kegiatan kita dokumentasikan Bapak Ibu. Suatu saat jika kita perlu, kita sudah nggak perlu syuting-syuting, nggak perlu ambil foto, itu nggak perlu. Kita sudah punya dokumennya. Begitu juga pembelajaran di kelas itu, yang Bapak Ibu terutama yang masih muda itu nggak apa-apa didokumentasikan, di foto, itu juga bagus. Suatu saat saya yakin nanti akan berguna. Nah, yang dari tadi sedikit penjelasan saya, pengertian budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini sekilas tentang pengertian budaya positif. Terus pada modul budaya positif ini ada beberapa bagian eksplorasi dari konsep budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Ini beberapa bagian yang ada dalam budaya positif. Ada beberapa bagian yang memang masih asing. Ini terdapat pada kurikulum merdeka sebenarnya. Dari kemudian itu isi dari guru penggerak itu sebenarnya ada semua di modul IKM yang sering kita kerjakan, itu ada budaya positif juga ada di situ, tapi saya sendiri belum sampai ke situ mengerjakannya. Nah, ini yang perubahan paradigma belajar. Ini ada yang saya bahas itu dari zaman kolonial kemudian ke paradigma baru. Zaman dahulu waktu zaman penjajah itu sudah mulai ada sekolah, walaupun hanya diberi pelajaran berhitung, menulis, membaca seadanya. Kemudian waktu itu muncullah tokoh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa waktu itu, dan itu mulai pendidikan di Indonesia mulai berkembang sedikit. Nah, kemudian dengan merdeka terus pendidikan juga ikut berkembang. Mulai dari pendidikan mulai berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Itu perbedaan paradigma waktu pendidikan zaman kolonial ke pendidikan paradigma baru. Nah, kemudian pendidikan paradigma baru yang sekarang itu dimulai dengan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan banyak sekali filosofi, diantaranya bahwa pendidikan itu harus menuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu kodrat bawaan, bakatnya. Sedangkan kodrat zaman itu pendidikan kita sesuaikan pada zamannya. Sekarang zamannya digital, ya anak kita beri ilmu tentang digital, seperti itu.
Nah itu kemudian muncullah bahwa pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Nah sedang di SLB itu sudah, menurut saya sudah berpusat pada peserta didik. Kita melakukan di kelas itu pembelajaran individual, tidak klasikal. Masing-masing anak kita sesuaikan dengan bakatnya masing-masing. Kemudian diharapkan di paradigma baru ini pembelajaran itu menyenangkan. Jadi pembelajaran di kelas itu dibuat menyenangkan supaya anak itu tidak tertekan, di kelas tidak bosan. Itu bagaimana seorang guru bisa menciptakan inovasi untuk membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Selanjutnya itu bahwa murid itu sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Jadi kita memang pendidikan itu harus benar-benar berorientasi pada siswa, tidak pada gurunya. Kemudian pendidikan yang di era saat ini mementingkan pada pendidikan budi pekerti. Kita lebih ke cipta, rasa, dan karsa. Tidak hanya pada materi dan materi terus, anak dituntut untuk pintar dan pintar terus, itu tidak. Sekarang ke pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, pendidikan harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi sudah ya di SLB itu sudah. Kadang itu kita saat sharing itu dengan sekolah umum itu memang SLB itu serasa paling hebat gitu loh. Karena kita sudah banyak sekali melakukan asesmen, kemudian pembelajaran dikaitkan dengan karakteristik masing-masing individu. Sedangkan kadang di sekolah umum itu tidak, masih secara klasikal. Untuk selanjutnya, pendidikan itu lebih mengembangkan bakat anak. Mungkin bakat murid si A dengan bakat murid si B itu berbeda. Jadi kita kembangkan bakat murid si A itu begini, si murid si B itu begini. Itu akan tidak sama bakat masing-masing anak. Selanjutnya, pendidikan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti saat ini kita sedang menggembar-gemborkan pelajar profil Pancasila seperti dalam kurikulum Merdeka. Jadi memang dalam modul ini diharapkan dari seorang guru itu setelah mengetahui tentang filosofi pendidikan ya jadi Watoro, diharapkan kita tahu tentang nilai dan peran guru itu apa. Kemudian kita bisa menyusun sebuah visi pendidikan di SLB misalnya itu apa. Nah dari visi itu kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita sering mengartikan disiplin sebagai kepatuhan. Oh dia tidak disiplin, berarti dia tidak patuh. Oh dia tidak tertib, oh tidak disiplin dia, seperti itu. Masih sering beranggapan bahwa disiplin itu hanya untuk mendapatkan suatu kepatuhan saja. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dimaksud di sini kita sebagai pendidik hendaknya bisa menuntun anak menumbuhkan disiplin positif yang muncul dari dalam diri anak, jadi dari motivasi anak tersebut, bukan karena hadiah, karena pujian, itu tidak. Yang diharapkan disiplin itu muncul dari dalam hati sehingga anak itu melakukan dengan tidak terpaksa atau dengan karena ingin mendapatkan sesuatu.
Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Kadang seorang anak itu melakukan disiplin karena takut dihukum. Aku tak memakai sepatu hitam, nanti kalau tidak pakai sepatu hitam aku dihukum. Nah seperti itu berarti anak belum sadar akan kedisiplinan. Kalau anak sudah sadar tanpa takut hukuman pun dia sudah melakukan aktivitas sesuai dengan biasa tata tertib yang di sekolah tersebut. Eksplorasi yang berikutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Betul sekali kalau saya merasa memang kebutuhan dasar manusia itu ya memang ini, kita bertahan hidup dengan makan, dengan kerja, dengan mencari uang supaya bisa mendapatkan gaji. Tentunya kita bisa membeli beras, bisa makan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan perasaan diterima. Kemudian penguasaan itu juga salah satu kebutuhan kita juga. Kemudian kebebasan kita juga perlu rasa kebutuhan bebas berekspresi, bebas memilih, misalnya dalam pemilu, bebas dan lain masih banyak. Kemudian kebutuhan kesenangan kita juga butuh yang namanya senang. Masuk kita cuma mau sedih, mau susah terus, kita juga butuh adanya rasa senang dalam diri kita. Kemudian bagaimana jika manusia itu salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi? Nah itu biasanya manusia akan berusaha untuk mendapatkan dasar-dasar kebutuhan yang terpenuhi. Misalnya seorang anak yang tidak mendapat kasih sayang atau perhatian di sekolah, dia akan melakukan pelanggaran supaya ada yang memperhatikan. Nah itu kadang sebagai pelampiasan dia ingin diperhatikan dan disayangi. Kadang kita harus mencari sebab kenapa anak berperilaku seperti ini. Itu harus kita tahu sebagai seorang pendidik. Kita berusaha memberikan layanan, berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak didik kita. Begitupun juga saya, misalnya saya merasa tidak bebas, saya akan mencari sampai rasa kebebasan itu ada. Nah, seperti itu juga dengan kita. Mungkin tidak hanya murid yang melakukan pelanggaran, kita pun juga sebagai manusia, sebagai guru juga kadang melanggar. Misalnya saya korupsi waktu, belum waktunya jam 9:30, anak saya sudah saya pulangkan. Itu termasuk salah satu pelanggaran yang saya lakukan karena saya mungkin merasa dan saya pengen selanggaran pikir dan saya pengen selak lereng seperti itu. Itu wajar karena kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah motivasi perilaku. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Saya ingin melakukan ini karena saya pengen ini. Saya ingin ini karena dorongan rasa ini. Nah seperti itu, setiap orang tentu punya motivasi dalam berperilaku. Dalam bergerak itu kita juga punya motivasi. Saya mau bergerak ke sana, saya punya dorongan untuk berjalan ke sana untuk mengambil barang misalnya. Seperti itu yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia.
Kemudian ada dua jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi ini berasal dari diri anak. Maksudnya adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Mungkin masih asing ya nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu hampir sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila seperti religius, mandiri, kreatif, kebaikan, menghormati, seperti itu nilai kebajikan. Sekarang ini memang istilahnya itu agak aneh kalau menurut saya sendiri yang sering membaca itu di LMS itu kebajikan. Kita harus bertindak sesuai dengan nilai kebajikan. Rasanya itu enaknya dengan nilai kebenaran atau nilai apa? Sekarang itu diganti dengan nilai kebajikan. Kemudian motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Misalnya seorang anak melakukan disiplin karena takut hukuman atau takut dihukum. Kemudian murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau pujian. Kalau di SLB kok kayaknya nggak ada ya. Murid kita itu ya masuk karena nggak ingin imbalan, karena mereka merasa butuh dan ada kebutuhan diterima di SLB kita itu, mereka merasa dihargai daripada di luar, di lingkungannya. Jadi memang ada dua motivasi dalam diri seseorang dalam melakukan perilaku, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau ada konsep disiplin dengan identitas gagal, maksudnya di sini disiplin dilaksanakan dengan seperti ini, seperti yang konsekuensi dan restitusi. Misalnya ada penguatan jangka pendek, misalnya kamu masuk tepat waktu, nanti saya beri hadiah. Seperti itu biasanya disiplin tidak bertahan lama. Kemudian adanya monitoring jangka berkelanjutan. Kemudian ini yang konsekuensi ya. Sebentar, saya mungkin salah ini menerangkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, sedangkan restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Restitusi itu merupakan penyelesaian masalah. Sebenarnya nanti ada, cuma ini terlanjur saya kasihkan di depan. Sebenarnya restitusi pengertiannya nanti ada di slide berikutnya. Terus di konsekuensi itu ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi misalnya seperti ini. Si A datang terlambat. Kemudian Pak Guru olahraga memberi konsekuensi pada murid itu, karena kamu datang terlambat, kamu lari mengitari lapangan atau berdiri di lapangan 15 menit. Itu konsekuensi. Tapi konsekuensi masih beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu murid dihukum, misalnya kamu harus berdiri 1 jam di sini, itu hukuman. Kalau konsekuensi masih agak ringan dibanding hukuman. Kemudian kalau restitusi itu apa penyelesaiannya? Ada 3 cara penyelesaian dengan restitusi. Nah, diharapkan dari restitusi itu nanti murid bertanggung jawab atas perilakunya. Terus restitusi itu fokus pada penyelesaian masalah. Kemudian restitusi juga menjadikan anak menghargai diri dan orang lain. Kemudian di restitusi itu ada teori kontrol. Kemudian dari hasil dari restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ngantuk gitu Bapak Ibu, kayak tidur ini. Biasanya kalau ngantuk itu, kalau saya di lomba karya biasanya akan disuruh satu-satu.
untuk berhitung kelipatan 2 atau kelipatan 3 secara mendadak berputar itu biasanya nanti akan kaget dan teges. Monggo kali dipun dahar jajanipun. Nggih, kelipatan 3 dari Mbak Reno 3. Mbak Anu Jayu. Yo Bu Marias. Pak ini kelipatan 3. 15. Bu Yayu. Ya, masuk berarti ya. Ya, sekarang kelipatan 4 dari Bu Fira. Anu, Adi. Ngantuk juga ya. Ya. Ya, kalau begitu biar tidak ngantuk lagi, ini ada satu lagi ya, misalnya dari Mbak Reno 1, 2, 3, yang kelipatan 3 hab, kemudian yang 4, 5, 6 hab. Nah, ketiga ya, kelipatan ketiganya bilang hab. Coba biar tidak ngantuk ya. Nanti saya seperti patung omongan sendiri. Adik di rumah mau ikut? Jangan ya. Hab. Kelipatan 3 bilang hab. Berikutnya yang melanjutkan kita aja. Hab. Jadi yang ketiga tidak bilang hab. Langsung 9 1, 2 hab. 3, 4 hab. 6, 7 hab. Saya begitu ya. Jadi jangan ya. Nah, hab dimakan. Ya, dari Pak Lili 1, 2 hab. Kali 4 hab. Hab ya. Lagi. Berarti belum konsentrasi. Mungkin karena sudah agak siang. Dari Bu Retno. Hab. 7. Tadi. Nah, tadi. Kelipatan juga bilang seperti itu ya, sedikit es blinking biasanya itu biar tidak ngantuk. Dan itu kadang kalau sudah ngantuk tuh bingung loh, kelipatan 2 sampai ke aku kelipatan berapa ya? Itu pengalaman saya. Lanjut ya Bapak Ibu. Bangun. Tidak ngantuk. Ada informasi. Selanjutnya ini yang tadi saya bilang restitusi, kata-kata yang asing. Saya saja merasa asing waktu itu dan sangat mendalami suatu metode restitusi yang waktu itu kasus-kasusnya itu di sekolah umum, tidak ada di SLB. Kasus anak lompat pagar, kasus anak masuk kelas dengan begini itu tidak ada. Jadi waktu diskusi saya juga mengutarakan di SLB tidak ada kasus seperti ini karena di SLB perundungan itu malah tidak ada sama sekali, dan waktu itu fasilitatornya hebat. Di SLB tidak ada namanya kasus perundungan, belum ada ditemukan sampai saat ini. Ada kasus SLB si A menudung si B itu belum ada. Kemudian waktu itu saya juga merasa kesulitan karena setiap orang waktu itu harus menyelesaikan kasus yang ada di sekolah umum, di SMA dan SMK waktu itu, karena saya bergabung di kelompok SMA SMK. Itu merasa kesulitan juga karena kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Tapi setelah saya coba itu berhasil, ada. Tapi mungkin hasilnya tidak bisa seperti di sekolah umum karena anak SLB melaksanakan segitiga restitusi masih kita bimbing, sedangkan sekolah umum itu tidak bisa secara alami menanggapi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Itu pengertian dari restitusi. Jadi proses memperbaiki kesalahan murid, intinya seperti itu.
Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama, menguatkan dan fokus pada murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran misalnya. Terus fokus pada karakteristik bukan tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa anak itu melakukan pelanggaran, kita cari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Kemudian adanya tawaran bukan paksaan. Misalnya kamu mau memperbaiki kesalahan dengan ini, tidak, kamu harus memperbaiki, itu tidak. Jadi kita tawarkan sebuah solusi. Kemudian berusaha memperbaiki hubungan. Kemudian menuntun untuk melihat kesalahan. Sebenarnya ada videonya itu, tapi kemarin saya mau mencantumkan di sini kok nggak bisa caranya gimana untuk menempel video di PowerPoint, saya belum bisa. Ini seperti ini kemarin saya itu sebenarnya mau syuting masalah yang di SLB. Adalah kemarin itu kan KKG, terus kegiatan apa itu muridnya libur, saya tinggal punya waktu 1 hari, sementara Selasa sudah harus diupload. Jadi saya hanya mengambil kasus-kasus sederhana di SLB. Yang mau kasus saya selesaikan malah anaknya tidak masuk. Jadi ya wis lah, saya kasusnya seadanya saja, yang penting saya upload tugas, akhirnya seperti itu. Itu kemarin saya mengambil kasusnya Kelvin. Sebenarnya saya mau kasusnya Angga, tapi Angga nggak masuk waktu itu. Itu Angganya nggak masuk. Kemudian malam jam 00 harus video harus sudah masuk ke RMS. Kemudian saya minta kasusnya Faiz. Kemudian kasus murid saya sendiri Nizam yang secara alami. Video itu yang Nizam tidak saya buat-buat. Saya sembunyi mengambil kamera dan memvideo si Nizam. Tapi saya pun dalam video saat itu saya garis besar, ini bukan pelanggaran yang disengaja. Ini akibat karakteristik dari hambatan yang mereka alami. Misalnya seperti Izan itu tidak inginlah namanya dia bergerak-gerak, tidak fokus, tidak ingin, padahal itu karena karakteristik dari yang dia hambatan yang dialami, yaitu ADHD. Kemudian untuk yang mungkin seperti semua SMP saya masalah itu mungkin tidak muncul dari dirinya karena hambatan dari anak tersebut. Misalnya ini ada perbedaan, misalnya pada kasus anak terlambat sekolah, berbeda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu anak langsung disuruh berdiri 15 menit, itu namanya hukuman. Kemudian guru marah-marah sehingga anak takut, itu namanya hukuman. Kemudian murid misalnya disuruh menulis 100 kali, 50 kali, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi, misalnya guru memberi konsekuensi tetap di kelas selama istirahat. Jadi konsekuensi itu lebih ringan sifatnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Selanjutnya restitusi, itu guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Terus guru akan lebih terbuka dan murid akan menghormati dirinya. Itu jika kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya ini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol kita dalam menangani masalah anak. Ada 5 posisi kontrol. Biasanya ada zaman dulu itu banyak guru itu penghukum. Kemudian ada guru itu sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Terus ada juga guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum biasanya itu tadi kita menghukum siswa kita hukum supaya anak jeda. Itu harapan
kita, tapi dengan berkembangnya zaman itu dihukum malah biasanya anak lebih bandel, malah lebih menjadi-jadi. Itu posisi kontrol. Sebenarnya kita sudah loh melaksanakan beberapa posisi kontrol saat misalnya saat angga misalnya saat ngamuk, itu kita sudah misalnya memarahi, itu termasuk posisi kontrol menghukum. Kemudian kita memantau, kita melihat angga dari jauh, dia jotos kacanya lagi, itu sudah termasuk kita melaksanakan segitiga restitusi, tapi masih tahap kedua, 1 dan 2. Baru yang ketiga kita belum menyelesaikan masalah apa toh angga jadi berbuat seperti itu belum. Jadi restitusi itu istilah baru, tapi kita sudah melaksanakan karena kita tidak tahu istilahnya saja. Kemudian sebagai teman, kita menganggap murid itu teman, kita ajak serasa dia teman, jadi dia lebih santai biasanya murid. Kemudian sebagai pemantau, kita ngawasi murid kita, misalnya pas istirahat kita biasa itu jarang duduk kayak murid istirahat dibiarkan, itu jarang. Kita mungkin melihat ke sana, melihat ke sini, kok kayak ada yang jotos, kayak ada yang jatuh. Nah seperti itulah pemantau, kita sudah melaksanakan itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, itu misalnya si anak melakukan salah, nah bersama bu guru kejunakan meneh, nah itu adalah posisi pembuat bersalah. Jadi si anaknya rasanya salah, bu guru jadi susah karena saya. Kemudian posisi berikutnya manajer, itu posisi yang paling tepat dalam kesalahan anak itu, memperbaiki kesalahan anak. Jadi kita sebagai manajer menanyakan keyakinan, menanyakan ngopo kamu melakukan ini, terus kita tanya dia apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki rasa salah kamu. Nah jadi kelima posisi kontrol sebagai guru yang paling bagus nomor 5. Nomor 1 itu penghukum benar-benar tidak cocok, apalagi di sekolah SMP. Sebagai teman kita sudah sering, pemantau malah tiap hari. Pembuat rasa bersalah kadang-kadang kalau sudah pegel, sudah capek itu kadang-kadang ya wis tenang, mau mandek pulau, ibu tak duduk 5 menit saja misalnya seperti itu. Kalau sudah manajer kita berusaha menuju ke arah itu, ke arah sebagai manajer. Nah, ini ada contohnya, contoh penerapan posisi kontrol pada murid yang tidak memakai atribut yang salah saat upacara. Misalnya si penghukum langsung memarahi dan minta anak itu berdiri di beda barisan. Kemudian si pembuat rasa bersalah ngomongi anak tersebut, piro to aku ngomongin kowe tole, kan jadi anak merasa salah. Kemudian sebagai teman kita menganggap anak itu teman, ayo bapak ibu bangga loh sama kamu, besok-besok tidak salah lagi ya, tidak begitu lagi ya, itu. Kemudian seorang pemantau biasanya akan melihat, oh kayak si A kayak kurang pakai topi neng, sesuai lah mengenai misalnya seperti itu si pemantau. Sedang si manajer akan berusaha memperbaiki bagaimana kesalahan anak tersebut biar tidak diulangi. Jadi memang posisi manajer ini sebagai guru yang paling cocok ya posisi manajer ini. Kemudian keyakinan kelas termasuk istilah yang masih gagu tentunya saat ini ya. Tapi di kurikulum merdeka ini kita diharapkan di kelas kita itu membentuk keyakinan kelas masing-masing. Kok kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kenapa kok sekarang diganti dengan keyakinan kelas? Nah, mungkin sesuai dengan timbul pertanyaan, mengapa kamu naik motor harus memakai helm? Kenapa kamu naik mobil harus memakai sabuk pengaman? Nah, itu jawabannya apa Bapak Ibu?
Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa harus kita pakai sabuk pengaman? Kenapa kita harus menaati protokol kesehatan? Itu kan apa? Demi keselamatan. Keselamatan itu berarti diyakini kalau memakai helm, memakai sabuk itu diyakini akan membawa keselamatan pada diri kita. Jadi hal ini yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu hal-hal yang kita diyakini bisa membuat anak lebih baik. Itu adalah keyakinan. Kalau tata tertib itu masih tidak begitu luas, masih sempit tata tertib. Masuk pukul 7, pulang jam 12, terus istirahat jam 0, masuk sekolah pakai sepatu, dan seperti itu tata tertib. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Betul sekali menurut saya kalau pendapat dari tokoh Gosen itu bahwa keyakinan itu akan lebih memunculkan motivasi intrinsik daripada kita hanya tahu peraturan tapi kita tidak ada motivasi dalam diri untuk menaatinya. Jadi malah kita berusaha melanggar biasanya karena tidak adanya motivasi dalam diri kita untuk berbuat sesuai dengan tata tertib misalnya. Jadi keyakinan ini dianggap lebih efektif dibanding tata tertib. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, sedikit kata agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal, umum, artinya anak tahu semua arti dari keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti ini kemarin saya sudah coba praktikkan di kelas saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid saya. Itu memang karena hambatan dari murid saya itu anak C, dia tidak bisa membuat kata sendiri. Itu saya buatkan kata sendiri, saya ketik, saya potong-potong, saya cari gambar, kemudian saya terangkan kalau hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Anak-anak mau, dan mereka senang sekali. Itu kemarin di video oleh Pak Vicky. Kemudian anak-anak akan tinggal menempelkan gambar sesuai keyakinan kelas yang saya buat. Misalnya keyakinan kelas saya itu bersalaman, jadi saya cari gambar anak bersalaman, anak suruh menempelkan. Jadi keyakinan yang pertama di kelas kita adalah bersalaman. Jadi kamu datang sekolah salaman sama bu guru, entah itu terlambat, entah tidak, kita bersalaman. Kemudian keyakinan kelas kita yang kedua berdoa. Kita harus berdoa, mau belajar, mau pulang ya berdoa. Nah itu saya carikan gambar anak sedang berdoa. Kemudian di kelas kita harus menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kelas kita menjaga kebersihan. Di kelas kita harus rapi, jadi kerapian. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian saling menghormati di kelas, berarti kita saling menghormati, keyakinan kelasnya saling menghormati. Kemudian apalagi saling menyayangi juga. Kemudian mendengarkan ketika guru bicara, mendengarkan. Nah seperti itu contoh-contoh keyakinan kelas: bersalaman, mendengarkan, saling menyayangi, menjaga kebersihan,
tertib seperti itu. Contoh yang kelas nanti Bapak Ibu mungkin suatu saat kalau semua sudah harus ikut kurikulum merdeka, mungkin diharapkan semua kelas ditempel itu, ya seperti itu contohnya. Bisa malah kelas besar tentu beda, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mencatat, nah itu juga mendengarkan, seperti itu. Tidak keluar kelas, banyak sekali sebenarnya keyakinan kelas yang dapat kita susun. Selanjutnya sedikit dari institusi seperti tadi, 3 tahapannya. 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak tadi. Itu di modul saya ada 3 langkah. Kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Misalnya menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini. Halo Kevin, kenapa tadi kamu main HP di kelas? Nah, seperti itu. Kenapa kamu main HP di kelas? Kevin mungkin jawabnya senang Bu main HP di kelas. Terus validasi tindakan yang salah, gurunya menjawab boleh mainan HP di kelas. Boleh mainan HP tapi tidak di kelas. Nanti saat istirahat di kelas. Berarti kan main HP itu salah. Berarti itulah validasi tindakan yang salah. Kemudian Bu Guru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kamu apa Kevin? Tidak main HP di kelas. Nah itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas kamu. Nah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, saya tidak akan main HP di kelas lagi Bu. Nah seperti itulah contoh segitiga restitusi. Tapi kalau tidak pakai segitiga restitusi, kita langsung nyaut HP ini, wes nggak boleh mainan HP di kelas, langsung HP-nya dimaksai gurunya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, makanya sekarang ada penemuan yang namanya segitiga restitusi. Ini kemarin kasus Kelvin saya ajak syuting, yang di kelas itu saya suruh pura-pura main HP di kelas. Kalau yang di luar kelas itu alami, saya rekam, dia malah melihat saya. Terus kemudian saya selesaikan dengan video restitusi seperti tadi. Tapi karena Kevin tidak bisa bicara jelas, itu saya tuntut jawabannya. Itu tidak apa-apa karena memang ada hambatan bicara anak dengan hambatan pikir Down syndrome. Ini kemarin yang Izam itu kasusnya itu dia kan ya karena memang begitulah hambatan yang dialami, dia tidak konsentrasi, paling lama itu 5 menit duduk itu 5 menit dan dia akan bergerak-gerak di kelas, entah itu lompat-lompat, nah cerita sinetron, entah itu biasanya memanggil-manggil saya. Nah itu saya video, dia tidak tahu karena waktu itu yang mengajar Bunur, saya duduk di sebelah Bunur. Kemudian anak saya panggil, kalau si Izam bisa menjawab sesuai segitiga restitusi bisa, tapi masih dibimbing sedikit. Nah, ini saja Ibu Bapak Guru tentang budaya positif yang saya peroleh di modul 1.4.